kategori 2 tahun 2022 hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi program linear. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa sudah siap hari ini untuk belajar? Siap. Yakin siap nih? Yakin. Nah, kalau sudah siap, alangkah lebih baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran ya. Untuk hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semuanya? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, ini patut dicontoh kelas ini ya, karena kehadirannya full ya, semua hadir ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya juga bisa seperti ini gitu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang linear ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi melalui pelajaran model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu mencapai KKM dalam yang pertama, merancang model matematika yang tepat pada masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Ya, jadi Ibu harapkan kalian bisa mencapai ya tujuan tersebut, gitu. Nah, dengan menggunakan problem based learning, artinya dalam pembelajaran hari ini kita akan dihadapkan dengan beberapa masalah. Nah, masalahnya kalian pecahkan berdasarkan kelompok ya. Nanti kalian Ibu arahkan untuk membuat kelompok. Nah, dari kelompok di situ kalian diskusikan suatu masalah, kemudian dipresentasikan, begitu ya. Nah, nanti di akhir akan ada post test. Nah, kalau post test ini bersifat untuk individu, berarti bersifat untuk individu, tidak untuk kelompok. Karena kelompok itu ya sekedar hanya menyelesaikan LKPD saja nanti yang akan Ibu bagikan, ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, apa itu program linear? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, belum ada yang tahu ya program linear itu apa? Karena baru hari ini mendengar kata-kata seperti itu. Iya. Nah, untuk lebih tahu silakan kalian simak deh video yang akan Ibu putar. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai program linear. Apakah itu program linear? Program linear adalah materi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan optimasi. Mengoptimasi berarti kita berupaya mendapatkan hasil yang terbaik. Sebagai contoh, Ibu Rini ingin membuat dua jenis kue, yaitu donat dan bakpia. Untuk membuat kue donat dibutuhkan 10 gram terigu dan 5 gram gula. Untuk membuat kue bakpia dibutuhkan
membutuhkan 20 gram terigu dan 5 gram gula. Terigu yang tersedia sebanyak 800 gram dan gula sebanyak 250 gram. Kue tersebut nantinya akan dijual. Keuntungan satu donat adalah Rp500 dan keuntungan satu bakpia Rp800. Jika kita asumsikan semua kue yang dibuat Ibu Rini terjual seluruhnya, kira-kira berapa jumlah kue donat dan bakpia yang harus dibuat Ibu Rini untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Dari video tersebut, coba program linear itu apa? Ya, program linear itu apa? Ya, Siti Syahla. Program linear itu materi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan optimasi. Oke, jadi program linear adalah suatu materi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan optimasi. Begitu, benar sekali. Nah, sekarang optimasi. Nah, tadi sudah dijelaskan kan ya? Apa itu optimasi? Coba, apa optimasi itu? Upaya mendapatkan hasil yang terbaik. Upaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, gitu. Dan selain itu juga tadi setelah ditayangkan ada beberapa masalah, yaitu Bu Rini ya. Bu Rini yaitu seorang owner pembuat kue ya, gitu. Nah, masalah ini nanti kalian akan diskusikan secara kelompok ya. Oleh karena itu, Ibu mau kalian membentuk kelompok yang dimana satu kelompok berisikan 5 anggota. Ya, mungkin ini kelompok 1 ya, kelompok 1 ya, ini 2, 3, 4, 5 ya. Tolong duduknya disesuaikan supaya bisa semuanya terjangkau ya, saling diskusi. Silahkan mulai dikondisikan tempat duduknya ya. Silahkan. Gimana? Semua sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing duduknya? Sudah. Ya. Oke, berarti kelompok 1 yang mana? Kelompok 1? Kelompok 1, oke. Kelompok 2? Kelompok 2, oke. Kelompok 3, 4 ya, dan 5. Oke, sudah sesuai. Dan jangan lupa dibuat nama kelompoknya supaya Ibu tidak bingung mana kelompok 1 dan mana kelompok yang lainnya ya. Nah, masing-masing kelompok sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Sudah ya, seperti ini ya. Oke, di situ ada suatu masalah. Nah, bisa kita lihat dulu nih, ada di PPT. Nah, masalah ini kan ada di LKPD kalian ya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada suatu masalah atau kasus, yaitu Ibu Rini ya. Nah, Ibu Rini sama halnya yang ada di video tadi ya. Ibu Rini adalah suatu owner toko kue Yummy Bakery yang terletak di Kota Serang. Hari ini ia ingin membuat 2 jenis kue, yaitu donat dan bakpia. Tuh. Untuk membuat kue donat dibutuhkan 10 gram terigu dan 5 gram gula. Untuk membuat kue bakpia dibutuhkan 20 gram terigu dan 5 gram gula. Nah, pertanyaannya apa? Coba kalian bantu Ibu Rini menyusun model matematika dan grafik daerah penyelesaian dari masalah tersebut. Ya, dari masalah tersebut. Nah, ini tolong didiskusikan oleh masing-masing kelompok ya. Silahkan mulai didiskusikan ya. Dijawab ya semua pertanyaan yang ada di LKPD ya. Oke, silakan. Sudah dibuat kelompok, silakan didiskusikan masalah yang ada di LKPD yang telah Ibu bagikan ya. Dan waktunya tidak lama ya, hanya 40 menit saja gitu. Jadi tolong jangan terlalu lama mengerjakannya ya, gitu. Kalau bisa ya sambil dibagi-bagi ya, bagi-bagi tugas supaya cepat selesai. Yang penting kalian sama-sama paham gitu ya. Oke, silakan dikerjakan.
sebelumnya udah aman ya. Saya coba ibu periksa dulu ya. Nah, ini kan ada masalah. Oke, benar sekali. Kue donat ya benar. Nah, kira-kira yakin nggak nih misalkan kue donat sama bakpia? Kenapa nggak terigu sama si gula? Coba dilihat lagi masalahnya. Coba nih, ini kan ada 2 KPD-nya. Coba tuh, di sini kan hari ini ia ingin membuat 2 jenis kue, donat dan bakpia. Untuk membuat kue donat dibutuhkan 10 gram gula dan 10 gram terigu dan 5 gram gula. Kemudian untuk membuat bakpia dibutuhkan 20 gram terigu dan 5 gram gula. Terigu yang tersedia sebanyak 800, kemudian gula 250. Nah, berarti coba model matematikanya berarti 10 donat ditambah 20 bakpia itu kurang dari 800 tepung terigu. Masuk akal nggak? Berarti salah di pemisalan kan? Iya nggak? Berarti yang dimisalkan bukan donat dan bakpia, melainkan terigu dan gula. Makanya supaya tidak bingung menentukan yang dimisalkan itu apa, dilihat di sini persediaannya apa. Dan untuk sumber lainnya silakan boleh dibuka buku paketnya, kemudian modul tentang program linear yang telah Ibu share di Google Classroom. Silakan kalian download ya modul tersebut sebagai bahan tambahan untuk menyelesaikan masalah yang tertera di LKPD ya. Gitu. Silakan. Coba kelompok 4 ya, kelompok 4 coba gimana? Alhamdulillah. Karena ini kebanyakan pada keliru di bagian pemisalan ya. Gimana? Sama juga. Donat bakpia coba. Logikanya berarti di sini 10 donat, 20 bakpia gitu. Padahal dalam soalnya gimana? Dalam soalnya apa? 10 terigu, 20 terigu apa? Nah gimana? Coba. Totalnya itu tapi total. Persamaannya gimana? Kurang dari atau lebih dari? Nah, coba perhatikan nih ya. Naura bertanya nih, untuk tanda pertidaksamaannya bagaimana? Gitu. Jadi kan yang namanya pertidaksamaan kan ada kurang dari atau lebih dari ya, gitu. Atau bisa juga lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, ini kan berbicara tentang apa masalahnya? Tentang donat dan bakpia yang dibuat dari terigu dan gula. Masing-masing terigu maupun gula itu persediaannya hanya ada 800 dan 250 gram. Nah, kira-kira boleh enggak kita menggunakannya lebih dari itu? Enggak boleh kan? Sesuai enggak kalau misalnya tanda pertidaksamaannya lebih dari? Tidak. Berarti kan kalau begitu seminim-minimnya dia punyanya 800. Kebalikan dari apa yang ada di soal berarti ya. Nah, berarti bagaimana tuh untuk tandanya? Nah, apakah cocok untuk pertidaksamaan lebih dari? Tidak ternyata. Berarti yang kita gunakan kurang dari. Nah, kurang darinya kira-kira pakai sama dengan atau tidak? Silahkan dikerjakan ya.
Jadi kan kalau misal dari pertidak sama itu biasanya kurang dari sama dengan pasti ke bawah kan sama ke kiri. Berarti otomatis ini dua-duanya ke atas semua dong. Berarti di HP-nya pasti di bawah. Berarti kalau betul yang bagian dalam nggak sih di HP-nya? Pasti itu kan? Kan ini kurang dari semua kan? Iya. Berarti titik-titik ini dong yang di ituinnya. Terus kita cari cari titik potong. Titik potong, terus titik A itu yang paling dekat sama si HP ya nggak sih? Terus habis itu carinya pakai eliminasi substitusi kan? Iya. Oke, karena waktu sudah habis, silakan LKPD yang telah diisi dikumpulkan ya. Silakan. Ayo kelompok 1 mana? Kelompok 1, oke. Ya dikumpulkan ya. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3, kelompok 4, terakhir kelompok 5 mana LKPD-nya sudah selesai atau belum? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, berarti lengkap ya. Semua sudah menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Oke, kalau begitu berarti sekarang Ibu meminta perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kira-kira siapa yang mau mencoba untuk mempresentasikan? Ayo, kira-kira kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Ayo, kelompok 3? Boleh? Oke, luar biasa. Ya. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari keluarga kelompok 3 izin melakukan presentasi. Dari permasalahan yang dapat kita simpulkan dari permisalan variabel. Yang pertama yaitu donor sebagai X dan juga bakpia sebagai Y. Lalu kemudian di dalam permasalahan soal cerita tadi kan itu ada terigu serta gula. Nah, terigunya dan gulanya kita masukkan, itu berarti dalam itu pertidasaman 1 serta pertidasaman kedua. Maka didapatkan model matematika X, yaitu adalah 10X 20Y kurang dari sama dengan 800. Kita perkecil kembali menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Kemudian untuk pertidasaman keduanya adalah 5X serta 5Y dengan total 250.000. Maka matematikanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 50 yang kami perkecil menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 50. Oke, ya, sudah. Lanjut lagi. Oke. Nah, kemudian kita akan menggambar daerah penyelesaian. Untuk daerah penyelesaiannya yang pertama adalah kita buat dulu grafik X dan Y, lalu kami masukkan pertidasaman 1 serta pertidasaman kedua. Lalu kami menemukan DHP-nya yaitu yang berada di dalam, di mana didapatkan dari garis pertidasaman ke-1 dan pertidasaman kedua yang kurang dari sama dengan, maka ke bawah atau ke kiri DHP-nya. Lalu kami menemukan titik potongnya 20,30 yang kami dapatkan dari eliminasi dan juga substitusi. Kami masukkan X plus 2Y sama dengan 80, X plus Y sama dengan 50, maka yang didapat adalah Y sama dengan 30. Ya, sudah? Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Ilham. Kembali ke tempat duduknya. Oke, benar
sekali. Jadi di sini ada sebuah kasus yang dimana dalam kasus itu diminta untuk membentuk model matematikanya. Model matematika itu apa sih? Model matematika itu apa? Ayah? Suatu cara sederhana untuk menerjemahkan ke dalam bahasa matematika. Oke, terima kasih ya untuk Ilham, untuk hasil presentasinya luar biasa ya, patut dicontoh nih tanpa harus disuruh, dia memberanikan diri untuk maju ya. Tepuk tangan untuk Ilham. Nah, untuk kelompok lainnya gimana? Ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok 3? Ayah, gimana? Siapa? Dayana. Oke, Dayana bagaimana? Kenapa yang dimisalin itu donat sama bakpia, bukan terigu sama gula? Nah, kata Dayana gini ya, kenapa yang dimisalkan itu donat dan bakpia? Kenapa enggak terigu dan gula? Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Dayana? Nah, coba kelompok 1 bagaimana? Oh, kelompok 2? Saya menanggapi pertanyaan dari Dayana. Dayana kan menanyakan kenapa sih bakpia dan donat itu yang dimisalkan. Nah, karena kalau dilihat dari fungsi kendalanya itu yang tercantum itu ada donat dan bakpia. Sehingga yang dimisalkan? Ya, sehingga yang dimisalkan donat dan bakpianya, donatnya X dan bakpianya Y. Oh, benar sekali ya. Jadi intinya seperti ini. Untuk menentukan ya mana X dan Y-nya, kata kuncinya itu ada di fungsi kendala. Apa fungsi kendala itu? Fungsi kendala itu biasanya berbicara tentang keuntungan atau harga. Itu fungsi kendala namanya. Ya, kalau dalam masalah tersebut harga kue donat, misalnya donat harganya satunya berapa? Harganya 500. Berarti fungsi kendalanya sama dengan 500x ditambah, ya kan? Untuk bakpianya berapa harganya? 800. Berarti 800 dikali Y, 800 Y gitu. Sehingga yang dimisalkan adalah donat dan bakpia. Begitu ya. Saya mau tanya, Iya, nanya apa Adel? kalau pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan boleh gak, Bu? Nah, kalau pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan ya, berarti kurang dari saja berarti ya, begitu ya maksudnya ya. Nah, kira-kira boleh nggak tuh? Tidak. Nggak boleh katanya. Nah, alasannya apa? Karena lihat di sini, di situ persediaannya berapa sih untuk terigu? 800. Boleh nggak kita menggunakannya lebih dari itu? Enggak. Kan? Karena dia hanya punyanya 800 gram saja, nggak boleh lebih dari itu, sehingga tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, artinya maksimal penggunaannya itu ya 800 gram itu. Makanya menggunakan lebih dari sama dengan, semaksimalnya 800 gram. Ya, kurang boleh? Boleh. Yang penting lebih jangan. Begitu ya? Oke, jadi setelah tadi sudah dipresentasikan, kemudian ada yang bertanya, sudah dijawabkan ya tadi ya. Nah, sekarang untuk kesimpulan, bagaimana untuk kesimpulan hari ini? Nah, yang pertama, bagaimana cara menentukan DHP? Membuat Kelompok 1. Oke, membuat permisalan variabel yang digunakan apa? X dan Y. Boleh nggak variabel yang lain? Boleh ya, bebas ya gitu. Oke, dari kelompok 2 apa kesimpulannya? Membuat model matematika. Oke, benar sekali. Kelompok 3 bagaimana? Menentukan titik potong. Menentukan titik potong. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu ya. Oke, kelompok 4 bagaimana? Menentukan daerah penggunaan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Jadi kalau misalnya ya ada 3 pertidaksamaan, oh berarti kita harus buat 3 garis juga dan harus membuat 3 daerah himpunan penyelesaian. Nah, dari situ kita mencari apa yang nomor 5, kelompok 5. Mencari irisan dari beberapa daerah himpunan. Oke, benar sekali ya. Jadi itu kesimpulan untuk hari ini. Yang pertama, bagaimana cara menentukan DHP? Menentukan permisalan variabel. Kedua, menentukan model. Ketiga, menentukan titik potong.
keempat itu menentukan DHP dari masing-masing pertidaksamaan. Kemudian yang kelima terakhir mencari atau menentukan irisan dari beberapa DHP itu. Begitu ya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti pada bisa ya. Nah itu kalau kalian sehari-hari mengerjakan dalam LKPD. Nah ternyata grafik ini bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi. Ya, apa aplikasinya? Aplikasinya namanya GeoGebra. Ya, aplikasi ini berguna untuk membuat suatu grafik atau kurva gitu supaya seakan-akan dia itu konkret ada gitu ya, bisa berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Nah karena ini 2 variabel ya otomatis dia 2 dimensi ya gitu ya grafiknya, bentukannya. Nah sebelumnya silakan kalian simak dulu deh videonya nih supaya tidak bingung. Nah perhatikan ya cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian tidak usah mendownload lagi, cukup ketik saja di Google Chrome atau Mozilla Firefox yaitu GeoGebra. Nah nanti dari situ kalian klik di situ ya, ada kolom yang harus kalian klik, kemudian untuk pertidaksamanya berapa tuh, pertidaksamanya berapa. Nah sebentar itu ya. Jadi kalian masukkan dulu pertidaksamaannya di bagian sebelah kiri ya. Tuh di situ ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Ya, kurang dari. Oh, bagaimana tuh grafiknya seperti ini ya. Gitu. Berarti di HP-nya ada di bagian mana tuh kira-kira? Yang berwarna biru apa yang putihnya? Daerah putihnya? Yang biru ya, yang diarsir ya. Bukan daerah bersihnya ya. Bener kan? Kenapa kurang dari ke sebelah kiri? Ya karena tandanya kan? Ya gitu. Lanjut lagi, itu baru pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, nah jangan lupa diklik poligon, tanda segitiga gitu ya. Kalian klik lagi pertidaksamaan yang kedua apa? X plus Y kurang dari sama dengan 25. Jadi ini pertidaksamaannya sudah yang sederhana, dia perkecil lagi ya, karena kalau belum diperkecil nantinya khawatir besar itu si grafiknya itu ya gitu. Nah seperti ini ya, tuh klik lagi poligon 25. Nah untuk menyambung pertidaksamaan selanjutnya lagi, tuh kalian tinggal klik saja tanda kayak tanda kutip gitu ya gitu. Nah tuh seperti itu ya untuk menyambung pertidaksamaan yang lainnya. Dan jangan lupa terakhir dicantumkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 juga. Jadi dari sini kita dapat tuh di HP-nya seperti itu kan? Bener kan? Sesuai nggak dengan yang apa yang kalian kerjakan tadi? Sesuai. Nah sekarang ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba cara menggunakan GeoGebra? Ayo, bebas siapa saja, yang laki-laki, yang perempuan silahkan. Nah, nanti akan ibu pandu ya. Nanti akan ibu pandu. Oke? Santi bagaimana Santi? Ayo Santi, coba yuk. Raju? Karena ya kenapa masih pada malu-malu? Ya, supaya nanti kan dapat ilmu tambahan nih. Ternyata ada ya aplikasi gitu. Untuk menentukan grafik tanpa harus kita buat oret-oret gitu ya, oret-oret kan kadang kan masih bingung tuh ya. Kalau pertidaksamaannya positif sih nggak masalah ya, kalau yang negatif bagaimana? Nah untuk supaya tidak bingung, gunakan saja aplikasi GeoGebra. Misalnya tanda pertidaksamaannya min X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 50, kan bingung tuh. Itu kira-kira si DHP-nya ada sebelah kiri, si garis apa sebelah kanan, kan kadang bingung kan? Nah pakai aja aplikasi GeoGebra untuk memastikannya. Ya, yuk coba yuk. Chelsea boleh silahkan sini. Ya. Oke. Chelsea, silakan. Kamu klik
Nah, kira-kira mau pertidasamanya apa nih? Pertidasamanya apa? Bebas, bebas. Minus 5x. Min 5x, klik. Coba Chelsea, min. Iya, oke, 5x. Ditambah dikurang? Ditambah nggak ya? Tambah, oke, ditambah. Berapa? 9y katanya. 9y kurang dari lebih dari? Lebih dari sama dengan ya? Sama dengan, oke. Lebih dari sama dengan berapa? Berapa? 40 ya? 40 ya, kalau saya besar-besar lah. Nanti grafiknya besar banget. Ya, yang kecil-kecil aja dulu. Boleh diperkecil supaya lebih jelas. Di sini ya. Diperkecil. Nah, biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk melanjutkannya, klik ini ya. Tuh, klik ini. Tuh ya. Nah, klik lagi tanda ini. Coba. Iya, tanda itu ya. Nah, untuk pertidasaman yang kedua, coba. Pertidasaman yang kedua. Maunya berapa? Apakah negatif semua? Atau bagaimana? Misalnya X lah, X. Nah, kembali lagi ke ini. Nah, yang ini. Oke. Kembali lagi X dikurang 5y. 5y kurang dari sama dengan 20 misalnya. 20. Nah, klik lagi. Ini ya, lebih dari sama dengan ya, itu dulu, kembali lagi. Oke, X lebih dari sama dengan 0. Klik lagi. Oke. Iya, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, klik poligon yang tanda sama segitiga. Oke, poligon. Nah, diperkecil lagi. Nah, jadi begini nih di HP-nya. Di HP gitu. Ternyata ya. Bisa ya nanti di rumah dicoba ya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada post-test ya. Nah, post-test tentang virus ya, virus corona gitu. Oke, alhamdulillah sekarang sudah aman ya, insya Allah gitu. Nah, silakan dari masalah tersebut di situ sama seperti tadi, menentukan model matematika, kemudian digambar grafiknya. Kalau ada yang masih kesulitan gunakan GeoGebra, nggak apa-apa, silakan ya. Dimulai dari sekarang, tidak lama ya, waktunya hanya sekitar 5 menit saja ya, silakan. 5 unit vitamin A, 1 unit vitamin C dalam 1 hari. Kita memerlukan 25 unit vitamin A dan 8 unit vitamin C. Nah, kata kuncinya ada di mana tuh? Jika harga 1 tablet, itu kata kunci, ya kan? Kata kuncinya yang untuk pemisalan, ya kan? Jika harga 1 tablet jenis 1 5.000 dan harga 1 tablet jenis 2 3.000, berarti yang dimisalkan apa tuh? Ya? Nah, oke. Jenis 1 dan jenis 2. Itu sudah jelas ya dari situ ya. Tinggal nanti dibuat model matematikanya. Ingat ya, model matematika dalam program linear berarti dalam bentuk pertidaksamaan apa persamaan? Persamaan, benar sekali. Dan jangan keliru tandanya. Silakan ya.
individu ya, tidak secara kelompok ya. Oke, kalau sudah, alhamdulillah ya. Nanti ibu cek ya satu persatu ya untuk hasilnya. Oke, kemudian untuk modul kan sudah ibu berikan tuh modul untuk pembelajaran program linear. Silakan kalian baca-baca lagi. Di situ kan ada soal ya, kumpulan soal-soal latihan di halaman 50. Nanti dikerjakan saja sebagai tugas ya. Gitu. Nanti dikumpulkan atau kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Dan sekaligus di pertemuan selanjutnya akan kita bahas juga mengenai nilai optimum. Apa optimum? Yaitu nilai maksimum dan minimum. Jadi dari tadi kan kita sudah membuat modul ya, pertidaksamaan ya, modul matematika, model matematika, kemudian membuat grafik. Nah, dari grafik kita bisa menentukan nilai optimumnya gitu ya. Ya, tolong itu nanti dipelajari ya di rumah ya. Oke. Ya udah, untuk hari ini kita cukupkan. Gimana? Dapat dipahami ya? Dapat dipahami. Nah, untuk GeoGebranya bagaimana? Mudah ya? Praktekkan ya nanti ya. Jangan lupa dipraktekkan di rumah. Gitu ya. Supaya apa yang ibu sampaikan yang bermanfaat oleh kalian gitu ya. Jadi gitu saja, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.